Awas di belakang. Baik lagi bareng gue Didit di sini di channel Awas di Belakang. Kembali lagi di segmen bacain cerita mistis. Di episode kali ini gue bakal bacain kalian cerita mistis yang masuk ke email kirimceritahoror@gmail.com. Cerita ini dikirim dari atau oleh Yogi dengan judul Rumah Teh Ani. Seperti apa ceritanya? Langsung aja. Ini dia. Bacain cerita mistis. Hai, kenalin, gue Yogi. Sekarang gue akan cerita pengalaman horor gue yang gue alami sekitar tahun 2012. Waktu itu gue masih kuliah di salah satu kampus swasta di kota Bandung. Gue asalnya dari Jakarta. Sengaja ke Bandung soalnya waktu itu gue lagi pengen tempat yang fresh aja. Dan kebetulan jurusan yang gue minati ada di Bandung. Ya gue pilih Bandung. Layaknya anak rantau pada umumnya yang pada ngekos atau ngontrak, gue pilih ngontrak satu rumah yang menurut gue lumayan lah, di harga 600.000 per bulan waktu itu. Bukannya apa-apa, gue itu orangnya gampang risih sama lingkungan setempat. Makanya gue gak pilih ngekos. Ya kita tahu sendiri, kosan itu kan kamarnya berjejer. Nah, gue paling gak cocok sama model yang begituan. Rumah kontrakan gue ini lokasinya ada di belakang kampus. Jadi kalau gue lagi jemur, otomatis gedung kampus tuh kelihatan. Meskipun akses ke kontrakan gue itu masuk dalam gang, tapi rumahnya itu gak persis di pinggir gang. Jadi gini, di pinggir gang itu ada gerbang lagi yang beberapa meter ke sampingnya itu pagar warna hitam. Nah, kalau kita buka gerbangnya itu, kita langsung masuk ke lahan yang lumayan luas, seukuran setengah lapang futsal lah kalau diukur. Baru setelah kita jalan agak ke dalam, disitulah rumah kontrakan gue berada. Agak aneh ya, tapi begitu nyatanya. Kebayang ya. Rumah ini belakangnya itu kebun pisang warga, dan cuma disekat sama benteng yang tingginya di atas gue. Sekitar lebih tinggi 30-50 cm. Nah, jarak antara samping rumah sama benteng itu ada sekitar semeter lebih. Emang di spot itu sebelumnya agak berantakan, tapi pas gue tinggal di sana, gue rapihin supaya nggak terlalu kelihatan kumuh. Pas pemilik kontrakan tahu gue beres-beres di samping rumah, dia bilang sesuatu sama gue. Jadi intinya ada kayak pantangan aneh di rumah itu. Kata pemiliknya, katanya gue jangan pernah ngangkat telepon atau malah mindahin telepon rumah yang ada di kamar depan. Gue juga awalnya gak terlalu paham sama pantangan aneh itu. Lagian gak terlalu keganggu juga sih sama keberadaan telepon itu. Padahal teleponnya unik loh. Telepon yang diputar-putar gitu, tahu kan? Yang kayak di film-film kartun tuh. Cuma setelah gue dikasih tahu kayak gitu, gue kan jadi kenotis kan ya. Kira-kira kenapa gitu? Tiap gue pulang kuliah, gue selalu cari hiburan lewat main PS. Kadang cuma sendiri, kadang juga sama teman-teman sekelas. Suatu waktu, gue bawa teman-teman sekelas, salah satunya sebut aja Parjo, main PS ke kontrakan gue. Kita dikap tuh waktu itu. Sebelumnya si Parjo ini emang gak pernah ikut, tapi hari itu dia katanya pengen ikut karena di rumahnya lagi gabut, gak ada kerjaan lain. Sambil nunggu giliran, Parjo ini ngerokok, main gitar, pokoknya gak mau diem deh dia. Mungkin saking lamanya dia nunggu, dia ngantuk dan minta izin sama gue buat tidur di kamar depan. Singkat cerita, udah, dia dibangunin pas gilirannya buat main. Waktu itu dia main sama teman gue yang lain, sementara gue yang giliran ngantuk. Gue ke kamar buat tidur, dan pas gue datang ke kamar, telepon yang asalnya ada di atas meja pinggir ranjang tiba-tiba udah ada di atas kasur. Gue langsung keluar lagi nanya ke si Parjo, "Jo, lu tadi mainan telepon ya?"
Dia jawab, ya abisnya unik bro, teleponnya antik-antik gimana gitu. Gue sebenarnya mastiin aja dan gue nggak ngasih tahu juga sama Parjo tentang pantangan itu. Ya gue pikir itu keisengan biasa yang nggak akan berdampak terlalu gede. Sampai dimana teman-teman gue udah pada pulang, waktu itu udah sore juga menjelang maghrib. Otomatis gue sendirian di rumah dan gue langsung pengen mandi. Sebelum pergi ke kamar mandi, gue ambil baju dulu di kamar kecil di kamar depan. Di dalam kamar gue penasaran, itu telepon tadi udah dimainin, tapi kok nggak ada kejadian apa-apa. Maksud gue bukan mau nantangin si pemilik kontrakan ya, tapi gue lebih menyayangkan aja kenapa si ibu pemilik kontrakan itu kekeh banget gak bolehin gue mainin itu telepon. Kenapa gak dia bawa aja, jadi gue gak perlu tahu juga. Penasaran kan, gue samperin, gue mainin juga itu telepon. Gak ada apa-apa. Bahkan gue pindahin dari mejanya ke kasur, balik lagi ke mejanya, tetap aja gak ada apa-apa. Wah, si ibu lebay banget. Orang telepon ini biasa aja kok, pikir gue kala itu. Puas mainin telepon, gue langsung cabut ke kamar mandi. Di sana gue mandi, gebyur. Nggak taunya di tengah gue mandi, lampu kamar mandi ngedadak mati. Gue cek keluar karena saklarnya kan ada di luar. Ternyata saklarnya itu udah di mode off, alias nekennya itu ke atas kan, kalau on itu ke bawah kan. Wah kenapa nih, aneh banget. Tapi kayaknya pas gue nyalain itu gak full on deh. Jadi pas kalau ada angin atau cicak lewat, otomatis jadi kepencet, jadi mati lampunya. Mungkin ya. Udah gue nyalain lagi, mandi lagi. Sampai beres mandi gak ada apa-apa. Berarti benar dugaan gue tadi. Pas jam 8 malam, waktu gue lagi meriksa SMS masuk. Jadi dulu ini kan gak zaman WA ya, gak zaman WA, baru zaman BBM. Dan paling lumrah itu SMS atau telepon dulu itu. Waktu gue lagi meriksa SMS masuk, gue keingetan kalau sebenarnya malam itu tuh ada janji. Gue ada janji ketemuan sama temen yang jual sepatu. Kalau sekarang terkenalnya sama istilah COD lah. Kita waktu itu janjian di salah satu jalan yang namanya Jalan Burangrang. Gue kesana pakai motor. Pas nyampe di titik ketemuan di depan salah satu salon, gue gak nemuin dia. Tapi katanya di SMS terakhir yang gue baca, dia tuh bilang kalau dia udah stay di sana. Tapi tetap aja gak ketemu. Gue SMS balik gak dibales. Gue telepon juga gak diangkat. Akhirnya karena udah kesel nunggu, gue balik kan. Dalam hati gue ngedumel kan, aduh itu sepatu gue suka banget. Ya udah, gue terpaksa pulang dengan tangan hampa. Tepat banget pas mau belok ke gang kontrakan gue papasan sama teman gue itu. Terus gue berhentiin dia. Dari mana? Gue tanya. Dari kontrakan lu lah. Dia jawab gitu. Gue tanya lagi, loh habis ngapain? Terus mana sepatunya? Teman gue jawab, habis nganterin sepatu lah. Tadi gue telepon lu tapi yang ngangkat cewek. Ngakunya namanya Teh Ani. Dia suruh gue ke kontrakan aja. Yoginya lagi keluar katanya. Lah, ini HP gue. Gue bilang sambil ngeluarin HP dari saku. Di mana lu ketemu Teh Ani itu? Gue penasaran kan. Di kontrakan lu bro. Udahlah, barang udah aman di kontrakan lu, tenang aja. Tinggal bayarnya yang belum. Perasaan gue campur aduk waktu itu, antara kaget, heran, sama seneng. Setelah gue bayar, gue ke kontrakan. Motor gue masukin, soalnya kondisinya udah malam. Di dalam kontrakan gak ada siapa-siapa kayak yang dibilang temen gue. Pintunya juga kekunci. Tapi kali aja yang dimaksud temen gue itu anaknya pemilik kontrakan mungkin. Besoknya gue tanya sama pemilik kontrakan. Pas gue beres tanya, tiba-tiba wajah si ibu itu cemas. Langsung cemas banget. Dia terus nanya, telepon yang di kamar depan ada yang mainin ya? Ya gue iyain aja. Itu
ekspresi si ibunya langsung kayak yang marah tapi dipendem, tahu nggak? Dia juga nunduk terus ngelus-ngelusin dadanya. Gue tanya agak sungkan sih, emang kenapa bu? Terus si ibu jawab pakai nada pelan, telepon itu favoritnya anak saya, Ani. Dan dia udah meninggal kecelakaan setahun lalu. Makanya setiap kali ada yang ngontrak, saya wanti-wanti jangan mainin telepon itu. Soalnya suka ada yang dateng. Makanya mereka kurang betah. Telepon itu udah beberapa kali saya pindahin, tapi tetap aja pindah dengan sendirinya ke kamar depan. Dengar jawaban itu tuh kayak kena pukulan telak banget di dada. Ini antara teman gue yang bohong atau si ibunya yang ngada-ngada. Tapi dari raut wajah keduanya, gue gak lihat ada kebohongan. Teman gue dan si ibu serius banget ceritain tentang Teh Ani. Mereka berdua tuh gak saling kenal, jadi mana mungkin mereka berdua sekongkolan buat bohongin gue. Buat apa juga? Dari obrolan itu, gue agak ragu buat mastiin mana yang benar. Tapi akhirnya gue pastiin sendiri. Gue masuk rumah, terus mainin lagi itu telepon. Hasilnya, di siang itu gak ada kejadian apa-apa. Tapi malamnya, pas gue habis dari kamar mandi, gue ditampakin sama satu sosok cewek lagi duduk di kasur. Tangannya sambil mainin telepon. Dia pakai daster warna putih, lusuh banget. Dari pintu gue lihat, wajahnya tuh ketutupan rambut. Tapi gak lama, dia kayaknya nyadar diliatin sama gue. Dia noleh, pelan banget. Merinding. Pas mukanya ngadap gue, tatapannya kosong. Dan mukanya pucet banget. Dan dia senyum ke arah gue. Kalau dipikir-pikir sekarang, bisa-bisanya waktu itu gue malah nanya, Teteh siapa? Terus dia jawab dong, Ani. Ihihihi. Sambil cekikikan. Refleks gue keluar, lari. Tujuan gue awalnya mau ke rumah ibu kontrakan, tapi pas gue lihat rumahnya udah pada gelap, gue langsung kelang kabut keluar pagar menuju ke kosan temen gue yang agak jauh dikit. Di kosan temen gue diberondong pertanyaan pastinya. Apa penyebab gue ngos-ngosan kayak dikejar setan? Tapi waktu itu gue gak langsung jawab. Gue baru cerita di pagi harinya. Teman gue yang dengar cerita itu otomatis kayak kelihatan takut banget. Dia juga gak nyangka gue ngalamin hal horor kayak gitu. Akhirnya dari kejadian itu, gue mutusin buat pindah ke kosan temen gue. Emang lebih mahal sih, tapi di sana gue ternyata betah dan gak dapat gangguan lagi. Alhamdulillahnya. Oh iya, soal sepatu, gue udah ikhlasin aja. Soalnya setiap kali sepatu kesayangan gue itu gue bawa pindah ke kosan baru, barang itu selalu hilang. Dan gue selalu dapat kabar kalau sepatu itu selalu tiba-tiba ada di rumah kontrakan gue sebelumnya, rumah Teh Ani. Ya udah gak apa-apa lah, pikir gue. Mungkin Teh Ani suka sama sepatu gue, persis kayak dia suka sama telepon klasiknya. Sekian cerita dari gue. Kapan-kapan kalau ada cerita lagi, gue kirim ke channel ini. Terima kasih. Mamam gak tuh? Pantangan aneh, jangan mainin telepon, malah dimainin. Ketemu sama sosok yang ngakunya Teh Ani. Ya gue juga gak tahu itu siapa, tapi itu pasti ada di sekitar kita. Gue wanti-wanti, waspadalah, waspadalah. Buat kalian yang mau kirim cerita, langsung aja kirim cerita ke email kirimceritahoror@gmail.com. Horornya R-nya 1. Atau langsung DM ke IG gue di @ai_fermadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bacem. Awas.